our top. Number 10. See the fake Statue of Liberty. Did you know that Paris has its own Statue of Liberty, looking exactly like the one in New York City, except it's smaller? In fact, it's a quarter-scale replica of Liberty Enlightening the World, commonly known as the Statue of Liberty. The one in Paris is located on Île aux Cygnes, an artificial island in walking distance of Eiffel Tower, and was given to the city of Paris in 1889 by American community in Paris to celebrate the 100th-year anniversary of the French Revolution. And if you still want to see more statues of liberty in Paris, there are others, like the one in Musée d'Orsay and its copy at Jardin Luxembourg, or the one at Musée des Arts et Métiers. Or if you just want to see the flame, there's one known as the Flame of Liberty Paris. Number 9. Drive around Paris in unique vehicles. Have you heard about the recent invasion of electric scooters in bigger cities around the world? Paris is a large city and walking can take you a lot of time. Well, there's something beautiful and new to discover around every corner. So rent an electric scooter and drive around Paris instead. Electric scooters are super easy and fun to use. All you need to do is download the app and find the scooter located closest to you. And when you've arrived at your destination, you simply park it there and the scooter will be waiting for their next driver. Or if you want a super authentic experience, reserve a retro cart. Number 8. See the secret apartment in the Eiffel Tower. There is a small secret apartment at the top of the Eiffel Tower. It was built by Gustave Eiffel to entertain the science elite like Eiffel's friend Thomas Edison, and some say also to make some Parisians jealous. You can see Eiffel's cozy apartment if you take the tour to the top of the Eiffel Tower. Number 7. Window shopping. Feel like shopping or maybe window shopping? Well, Paris offers plenty of that too. But not only on the famous shopping avenue of Champs-Élysées. Visit Galeries Lafayette, a 750 square feet department store with an impressive dome stretching over 4 floors. Most of the store space is dedicated to fashion, but you will find plenty of other items too. The storefronts are especially interesting during the Christmas season when they create unique Christmas-themed displays. You can also visit the Bazar de l'Hôtel de Ville, located close to the Notre Dame Cathedral. Number 6. Unusual bars and cafes. Paris is famous for good food, sweet pastries, and interesting and unusual bars. You can visit Lavomatic, where you literally enter through the washing machine. We tried it and had so much fun. Try Ice Cube Bar, where you can order a cocktail from an ice bar in an iced glass. Number 5. Visit cool, small, and unusual museums, galleries, ateliers, and shops. Paris is home to numerous boutique museums, shops, small art galleries, and ateliers that you will hardly find anywhere else in the world. You can visit the Artist Studio at 59 Rivoli, an art collective in a former squat, with 30 artist studios and an exhibition space. Number 4. Try French pastry. Paris and France are known for its amazing pastry. Try the famous macaron at La Durée or one of the other well-known pastry shops. If you like crêpes, order one at City Crêpe Café or another small unique crêperie. Or find your preferred pastry shop like La Croix Pâtissier and try number 3, canals. While many people think that canals are only located in Venice or Amsterdam, you'd be surprised that Paris is full of canals too. The Canal Saint-Martin is almost 3 miles long and was built in 1825 to supply fresh water to Parisians and to help prevent diseases such as cholera. In 19th century, parts of the canal were even covered to create more. Number 2. Visit at least one of the beautiful Parisian streets. Paris is full of amazing and unique streets, markets, and neighborhoods, offering an insight into Parisian culture and art. Each street offers a completely different experience. To see a collection of colorful facades, visit Rue Crémieux. Paris is a romantic city, but if you want to take it up a notch, visit Vieux Paris d'Arcole, aka the romantic. Number 1. Chase Space Invaders. Have you heard about the Space Invaders or how people have been chasing them around the city? Space Invaders are pieces of art made from mosaic, glued to the walls and other surfaces by a French urban artist, Invader. The inspiration for the art comes from the 1970s video game Space Invaders.
The art appears and disappears overnight in different places all over the world. You can find them in Los Angeles, Rome, Hong Kong, and other cities. People chase art with their smartphones using a popular app called Flash Invaders. Are you ready to find a few yourself? Check the description for more info. So, kita kembali ke sini. Aku studio ya. Ini Eka belum masuk. Oh. So, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stigman kali ini menjadi moderator untuk acara Kotika Talk ke-167 yang kali ini akan membahas tentang tips murmer jalan-jalan di Paris. Kali ini komunitas Traveler Kompasiana bekerja sama lagi-lagi dengan Pesanggerahan Indonesia di Bonn. Dan pada tanggal 3 Maret 2024 ini, aku mau ucap selamat pagi dulu dengan Mbak Siti yang ada di Bonn selaku narasumber. Ada Pak Sutiono di Jakarta, ada Yose di Yogyakarta, dan Bahrudin di Kalimantan. Kita masih akan tunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung, pasti nanti untuk menyimak bagaimana sih atau apa sih tips yang bisa dibagikan oleh Mbak Siti yang baru saja datang dari Paris. Dan memang Paris ini nggak jauh-jauh amat dengan Jerman karena di EU itu nggak ada batasan pulau seperti yang ada di Indonesia dengan negara-negara lain. Dan menyeberangnya ke sana itu hanya dengan mobil atau bisa dengan pesawat. Tapi kali ini perjalanan Mbak Siti dilakukan dengan jalan darat dengan menggunakan mobil bersama kawan-kawannya. Baik, tadi kita sudah menyimak bagaimana Mbak Siti berani banget menyetir di seputar jalan Paris, Prancis yang beda banget dengan Jerman. Jerman kan teratur banget ya, ada garisnya, ada slot-slotnya begitu. Kalau di sana tuh kayaknya ruwet banget. Aku bingung gitu loh. Padahal yang nyetir suami saya juga ikut bingung gitu ya. Oke, langsung saja kita ke Mbak Siti yang saat ini sudah hadir di Zoom kali ini. Aku ingin menyapa Mbak Siti dulu. Selamat pagi Mbak Siti, apa kabarnya nih? Selamat pagi Mbak Gana, kabar baik. Ya, capek kemarin ada acara itu apa Kementerian Agama datang, terus saya harus masak banyak sekali, ada 300 porsi. Jadi saya baru selesai bikin acara gitu. Oke, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Siti ini teman-teman untuk informasi kemarin itu ada acara besar banget dengan Menteri Agama dengan NU ya, dengan acara orang banyak banget. Dan Mbak Siti ini bertugas memasak, jadi cateringnya nih, aduh seru banget. Jadi mungkin lain kali kita akan bahas ya bagaimana sih kalau orang Indonesia itu cateringan di luar negeri. Jadi apakah ini akan menjadi motivasi teman-teman semua untuk belajar masak? Karena suatu hari nanti siapa tahu tinggal di luar negeri ya, dan akan digunakan kemampuan talentanya memasak untuk dipromosikan di luar negeri seperti di Jerman. Baik Mbak Siti, Mbak Siti ini kan baru saja ke Paris dengan teman-teman. Kok ke sana gitu? Acara apa atau memang direncanakan dari awal atau memang acara-acara yang mendadak nih? Ini acara bertemu dengan keluarga di sana karena sedang liburan ke Paris. Jadi begitu ceritanya. Jadi bertemu dengan keluarga ya. Baik, ketika ke Paris itu kan Mbak Siti kan malah deket dengan Belanda kalau nggak salah ya. Tetapi ke Paris itu pakai mobil, bukan pakai pesawat gitu. Memang sudah direncanakan, oh pakai pesawat kayaknya lebih mahal gitu ya. Jadi lebih murah meriah itu dengan mobil bisnya Mbak Siti yang muat banyak sekali orang. Jadi yang tadinya harus beli tiket pesawat banyak gitu, orang-orang masuk ke mobil aja atau gimana waktu itu? Pertimbangan transportasinya. Ya, kita pakai mobil saja karena dari Paris dari Jerman di tempat kita berada itu kan cuma 5,5 jam. Jadi 5,5 jam itu tidak lama lah. Terus kalau naik pesawat itu
sebentar, cuma kita itu setelah dari pesawat mau bagaimana? Kalau pakai mobil kan kita bisa nelusuk kemana-mana, terus langsung ke Eiffel Tower-nya itu langsung gitu. Oh, oke, baik. Mbak, ketika di sana, itu kan nyetir ya. Gimana sih perasaannya nyetir waktu tadi kan kita sudah menyimak bagaimana gambaran ketika Mbak Siti itu menyetir. Gimana perasaan Mbak Siti? Orang Indonesia tinggal lama di Jerman, kemudian menyetir di Paris karena dengan pertimbangan, oh transportasi mobil lebih murah nih, murah meriah gitu kan. Silakan. Jadi saat aku menuju ke sana itu rasanya sudah dari awal itu pas mau ngisi bensin itu sudah beda gitu. Tidak ya? Terus ya sudah beda sedangkan apa itu bensinnya sudah mau habis, tapi kita nggak bisa apa itu ngisi bensin gitu karena nggak ada orangnya. Terus kita harus apa itu bayar pakai ATM. Terus pokoknya nggak tahu. Terus kita harus cari-cari tempat di mana kapan sih kita menemukan apa itu tankstelle itu yang ada personalnya gitu. Kita bisa tanya. Nah, saat di Paris itu nyetir dari awalnya sudah seperti itu, terus masuk ke Paris sendiri itu kan wow, beda sekali karena bangunan-bangunannya megah sekali dan apa banyak motor motorat itu apa namanya Mbak Gana? Banyak sepeda motor di situ. Terus anakku bilang kok banyak sekali sepeda motor. Ya karena ternyata itu banyak sekali mobil di situ di mana nggak ada yang membunyikan klakson. Terus mereka itu kayaknya saling saling gimana ya, saling toleransi atau apa gitu. Kadang-kadang itu nggak ada apa itu jalan apa tuh tanda-tanda apa itu Garis-garisnya gitu space ya. garis-garis Ke itu arah kemana, ke nggak ada kiri, ke kanan ada panah gitu enggak ya? Aduh, nggak ada terus rempong, pokoknya rempong deh. Oke, baik. Mbak, terus ketika gini terus itu nggak ada garis-garis tapi orang-orangnya itu pada toleransi kalau mereka mau balik balik ke kiri balik ke kanan semua itu orang base atau orang-orang lain itu toleransi seperti di Indonesia gitu. Jadi lebih kayak seperti di surga. Nyupir di Paris itu seperti rasanya di surga karena di situ tiba-tiba kita sebagai supir itu tiba-tiba bisa apa tuh relax gitu. oh, Dengan adanya traffic yang seperti itu Mbak Gana, itu kita bisa relax. wow, luar biasa. Jadi beda dengan Jerman ya, harus saklek gitu ya. Langsung tabrak. Iya, Kalau kita sih tabrak aja. stres, Nah, stres. oke, baik, baik. Mbak Siti, ketika ke sana, ini kan kita ngobrolin tentang tips murah meriah untuk jalan-jalan di Paris. Kalau orang bilang Paris gitu, wah mahal gitu. Padahal banyak tempat-tempat gratis atau tempat-tempat bagus yang gratis sampai dengan murah gitu. Nah, selama di sana, Mbak Siti tuh kemana aja gitu? Tadi kan sudah disebutkan di video YouTube tadi ya, tempat-tempat hidden gem, termasuk tempat-tempat yang gratis juga yang bisa kita kunjungi. Kalau Mbak Siti sendiri gimana nih? Ya kemarin kan kita karena apa itu nengok saudara, jadi kita fokus ke saudara yang ada di hotel, kita temuin di hotel itu. Terus itu dekat sekali dengan Eiffel Tower-nya. Jadi yang saya lihat itu bahwa di Paris, di pusat Paris itu kita bisa menemukan tempat-tempat yang murah dan meriah itu karena seperti di Jakarta itu loh, di gedung-gedung besar sekali, di mana semuanya mahal, tapi di bawah gedung-gedung itu ada apa underground gitu ya Mbak Kana. Di situ kita bisa parkir gratis. Oh, Di situ kita bisa parkir gratis, jalan kaki ke Eiffel Tower itu tidak jauh, dan di situ itu ada gang-gang seperti di Singapura sama di Jakarta, embis-embis gitu, ada warung, ada toko-toko, di mana kayak berasa di Asia. Padahal keluar sedikit itu gedung-gedungnya megah sekali dan kayak toko-toko nggak ada sih toko-toko kecil ya di situ, tapi toko-toko kecilnya itu di dalam underground itu, terus yang di luar itu yang kelihatan orang-orang itu gedung-gedung yang mewah sekali dan mahal. Itu begitu.
Oke, jadi teman-teman, untuk informasi tadi ya, dalam YouTube sudah disebutkan juga tempat-tempat yang tersembunyi, tetapi juga termasuk gratis. Antara lain, ada tadi Mall, Mall Lafayette ya, di mana kita bisa shopping di situ. Kita bisa gratis jalan-jalan, tempatnya bagus banget, gede banget. Termasuk yang disebutkan Mbak Siti tadi, yaitu dekat Eiffel Tower tadi ya, ada sebuah taman, ada Jardin au Luxembourg dan gang-gang kecil di mana di situ ada tempat belanjaan dan ada juga kanal atau sungai di mana banyak kapal. Kalau kita nggak naik nggak usah bayar, kita jalan-jalan aja di situ udah seneng banget. Termasuk Parisian Street atau jalan khusus di mana semua khas Prancis, Paris ya. Jadi makanan, tokonya, restorannya, terus souvenirnya semua serba Paris. Jadi disebut Parisian Streets. Kemudian Mbak Siti, aku kan tertarik sekali waktu kamu tuh cerita tentang makan murah di sebuah restoran. Aduh, makan murah. Namanya restorannya apa tuh dan makan apa di sana gitu? Itu kita kan di mall itu kita lihat-lihat mall itu seperti apa. Masuk-masuk saja gitu. Terus ternyata itu seperti di Indonesia, di mana berjejer-jejer itu restoran-restoran kayak di mall-mall itu loh, di atas, yang di atas. Terus di situ eh, kita masuk karena kita kan seneng makan nasi. Jadi ya otomatis tujuannya ke lokasi untuk yang ada nasinya. Lah, terus itu kan ada nasi, ada sayur, ada daging, ada salad, semua jadi satu. Semua jadi satu. Terus kita nyoba dulu satu porsi gitu ya. Nanti saya lihat namanya apa ya. Karena lupa. Terus di situ itu ada bioskop. Terus ya pokoknya ada macam-macam. Terus kita kaget harganya saja karena 10 euro, 11 euro gitu. Terus itu air sudah gratis. Duduk terus melihat pemandangan keluar itu sangat indah sekali dan itu sangat murah sekali karena mana ada di pusat Paris ada seperti itu. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan, aku ajak ke sana itu apa itu murah sekali. Kalau di tempat lain ya namanya Paris ya mahal Mbak Gana di restoran. Lah itu mau apa saja itu kan kayak buffet Mexican style lah. Itu nama restorannya apa ya Mbak ya? Nanti aku cari ya. Cari ya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi ya, satu tips lagi murah meriah. Cari restoran yang murah meriah di bawah gedung-gedung tinggi tadi ya. Namanya masih dicari sama Mbak Siti. Di mana restoran Ah itu ada ini masih ini. Namanya itu Chipotle. Chipotle. Oke, namanya Chipotle. Mungkin Chipotle. bisa Ini ditulis ya. Cipote, ya, ya, CHI. Oke, CHI ya, ini Potle. seperti ini. Oke, namanya Cipotle. Oke, ya baik. Selama di sana kan ketemu juga dengan orang-orang Paris ya, orang-orang Paris asli maksudku bukan turis ya. Ini menurut kamu tuh beda nggak sih orang-orang Paris dengan turis atau dengan orang kita orang Jerman ya di Jerman misalnya atau orang-orang Indonesia? Apa yang membedakan? Karena kan kamu bilang jalannya aja relax gitu ya, pasti orangnya toleran banget. Apakah betul seperti itu? Pernah ketemu dengan orang asli Paris di sana? Ngobrol gitu. Iyalah, di sana itu kan pertama kita melihat sudah gedung-gedungnya itu bagus gitu ya. Terus orang-orangnya itu kan pakai bajunya seksi-seksi gitu kan. Jadi Oke. jadi cantik sekali, cantik orangnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi cantik-cantik terus kalau pas kita Ramping lewat gitu ya, jalan Mbak. terus Ramping-ramping gitu ya. ramping cantik gitu terus Ramping, jadi ramping. kayak orang mau ke pesta lah padahal itu kan juga Wow. cuma jalan-jalan ya. Terus aku bilang kepada saudara-saudara itu suami-suami kalian kalau kelamaan di Paris ini nggak pulang ke Indonesia karena kecantol Intil ya. cewek-cewek itu kan. Sedangkan Oke. orang Indonesia pakai jilbab kan terus aku bilang awas hati-hati ini suami-suaminya karena di elevator gitu orang masuk keluar pakainya bagus cantik itu ramping gitu ya jadi beda sekali dengan seperti di Jerman. Terus pas di jalan itu mereka itu saya tidak tahu tapi mereka itu seakan-akan sudah terbiasa dengan adanya toleransi di jalan. Bagaimana kalau mobil itu salah jalan Mbak Gana, mobil salah jalan nggak ada orang yang membunyikan klakson, mereka biarkan saja sampai mereka Oh, menemukan jalannya.
Itu saya sendiri misalnya itu kan di bundaran pusatnya Paris itu ada apa itu namanya Mbak Gana yang ada monumen itu kan ada Eh, 12 lingkaran. Ada 12 12 lingkaran. lingkaran putaran gitu. Aku harus misalnya keluar ke yang ketujuh. Itu kan banyak sekali, tidak ada garis-garis, lingkarannya besar sekali, dan orang kan bingung mau lingkaran kemana. Terus itu kalau salah jalan pun orang yang jalan kaki toleransi, orang yang naik mobil toleransi, terus mereka udah silahkan yang mau ngalor yang ngalor, yang mau ngidul yang ngidul. Jadi berjalan dengan sendirinya seperti menari gitu. Di jalan itu seperti menari karena ya yang mau ke depan, yang mau ke belakang, nggak ada yang apa yang bikin stres. Di situ Oh. saya sangat tertarik sekali sampai ini pingin kembali ke Paris karena anak saya itu sering sekali di situ di malam hari bisa rileks seperti di Monas di mana orang bisa jalan-jalan, terus ada teot-teot, ada kelap-kelip, terus pacaran di bawah itu apa? Di bawah Eiffel Tower. Itu parkirnya, Mbak, di sebelahnya. Saya itu parkir di sebelahnya, sebelah Eiffel Tower itu, ya udah jalan-jalan di situ, terus foto-foto masuk gitu. Malam hari itu karena jarang traffic. Oke, baik. Mbak Siti, kan Mbak Siti juga pengen ceritain tentang kehidupan malam di Paris yang katanya sangat indah, apalagi kelap-kelip dari Menara Eiffel. Dari segala sisi tuh, wah cantik banget gitu. Mungkin mau ceritain lagi lebih banyak tentang kehidupan malam di Paris, Mbak. Karena kan tadi, wah pasti banyak gadis cantik, terus keindahan alam yang memang luar biasa, nggak bakal ditemuin di tempat lain deh. Kayaknya romantis banget gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Beda sekali di Amsterdam karena di Amsterdam itu kan terlalu apa itu Mbak, karena itu kalau di Paris Sempit lebar, ya. jalannya lebar, jalan lebar, kanalnya lebar, orang-orang bisa santai. Terus kalau di seakan-akan itu nggak ada gembel gitu ya, jadi gedungnya besar, terus nggak ada tempat tempat apa ya, semuanya itu kayak di mungkin di Jakarta Pusat ya, itu kan kantor, gedung-gedungnya besar, itu kan nggak di mana sih orang-orang tinggal dan di mana sih orang-orang pada beli makanan. Nah, itu di situ bisa ditelusuri, itu di balik-balik gedung-gedung yang besar itu, di bawah itu ada tempat-tempat parkir di mana kayak tukang ojek di situ parkir makan dan orang-orang yang ngantar tamunya ke hotel-hotel gitu. Itu di Oh, situ oke. kayak di Jakarta kan Mbak Kana. Itu kayak di Jakarta tapi bersih. Oke, baik. Jadi teman-teman, satu lagi tips untuk kalian ya. Mbak Siti sudah ke Museum Artis yang di Paris ini? Kita tidak ada waktu Nggak bisa karena ya. itu lain kali kita mau ke sana bisa itu kita catat ya. Terus karena kita itu fokus ke apa menengok saudara Anak yang saudara dari ya. Gorontalo sedang ke Paris gitu Oke, baik ceritanya. teman-teman, mungkin satu tips lagi tambahan dari aku ya yang juga ke sana beberapa tahun yang lalu, itu ada namanya Museum Seni The Art. Yang di sini kita bisa masuk ke sebuah museum di mana semua patung-patung ketika zaman berapa ratus tahun yang lalu itu, seperti patung Napoleon dan lain sebagainya, itu dimasukkan di situ dan kita bisa masuk gratis. Artinya kita jalan-jalan sekeliling gitu ya di kota, terus kita masuk ke museum itu, kita bisa melihat semua patung-patungnya keliling begitu tanpa mengeluarkan biaya dan boleh foto juga. Saya pengen sharing juga tapi mungkin waktunya sudah nggak banyak lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini. Aku masih menunggu mungkin dari Yose, dari Pak Suharyadi di Bandung. Selamat sore Bapak. Bahrudin yang ada di Kalimantan dan Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Ini ada pertanyaan dari Bahrudin. Ah, ya, copet. Ya, Untuk Paris itu katanya terkenal banyak copet sekali. nih. Banyak teman yang cerita lagi belanja gitu, ininya tasnya disobek, terus dompetnya hilang, HP-nya hilang gitu. Memang udah bukan hal yang aneh gitu ya. Itu Silahkan. biasa ya Mbak Gana di mana-mana. Jadi copet itu di kota-kota besar itu biasa di mana-mana karena mereka itu terdidik ya. Jadi mereka itu gerombolan terdidik untuk nyopet di kota-kota besar. Jadi
Pak mau Paris, mau Amsterdam, mau Jadi Berlin, sindikat ya. itu sama saja. Sindikat. Ya. Oke, baik. Sebentar. Mungkin aku bisa bagi juga foto-foto yang ada di mana tadi? Di sini. Mana tadi ya fotonya? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum mungkin aku tadi mana ya? Tadi foto-foto beberapa foto-foto tadi aku ingin share tapi ternyata fotonya hilang ini. Sebentar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pak Bahrudin mau ke Paris, ayo Pak Rodin, kita ya antar. silakan Pak. Oh ini ada ya. Oke, mungkin aku bisa share sebentar. Nah ini yang besar lagi. Itu ya bahasa Ini sehari-hari ya, di ini ketika di Paris ya. sebentar. Itu ada yang tanya Mbak karena masalah bahasa. Masalah bahasa ya silahkan. Mungkin sembari dijawab, aku akan memperlihatkan gambar-gambarnya. Ya bahasanya ya bahasa Perancis kan Mbak Gana di sana. Bahasa Prancis ya. Tapi aku herannya ketika aku berada di bawah Menara Eiffel, itu orang-orang hitam yang dari Afrika itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jualan dengan Benar, menggunakan benar. bahasa Indonesia. Ya, beli Bu, beli Itu Bu. kenapa? Harga murah. Ternyata katanya mereka banyak turis dari Indonesia yang ke sana. Mereka akhirnya sering mendengar dan terbiasa menirukannya. Jadi mereka akhirnya Benar Mbak Gana, belajar benar. otodidak. Benar, saudaraku itu heran kenapa di hotel di mana-mana itu di restoran ada orang itu pada ngomong bahasa Indonesia. Memang ternyata di situ karena sudah menjadi langganan orang Indonesia itu sering ke Paris dan mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi Betul, betul. kaget gitu, kaget. Saya Kaget sendiri ya. juga kaget. Jadi memang Paris adalah salah satu tempat wisata yang disukai. Ini Lafayette ya. Jadi shopping center yang kita bisa jalan-jalan ke semua di situ ada banyak seperti Prada, Hermes, dan Dior dan lain sebagainya. Kita cuma bisa jalan-jalan tapi sudah senang karena bangunannya itu sangat indah dengan arsitektur barok yang luar biasa. Coba lihat deh. Ini dari detailnya aja kita udah merasa senang banget. Nggak usah beli, nggak usah kita mengeluarkan uang. Kita udah senang, happy banget di situ. Dan apa ya? Sebagai orang yang mungkin suka dengan perjalanan murah meriah itu, ini tempat yang sangat cocok, termasuk Parisian Street tadi ya, jalan-jalan kecil, termasuk melihat bangunan-bangunan kuno gede-gede di seputar jalanan. Nah, ini adalah Moulin Rouge. Ini juga bagus banget. Ini tempat kabaret kalau nggak salah ya untuk melihat. Kami masuk karena wah nanti ngeluarin uang, tapi dari luar udah bagus, udah cantik banget gitu ya. Dan termasuk bis yang hop on hop off. Kita bisa keluar masuk bis ini dengan biaya kalau nggak salah sekitar 30 euroan. Dan ini adalah stasiun kereta yang kita bisa masuk. Jadi kita lebih murah juga dengan tanpa mobil, tapi dengan tram. Jadi ini bisnya ya, bis hop on hop off. Ini gerbang apa Olysee kalau nggak salah ya. Ini juga kita bisa lihat dengan gratis. Di situ tertulis semua mereka yang meninggal di Perang Dunia 1 dan 2. Nah, ini bagus banget tempatnya. Ini tadi ada peringatannya ya, mereka yang meninggal pada tanggal 4 September, proklamasi dari Republik. Jadi gedungnya tuh bagus-bagus, gede-gede dan sangat luar biasa. Ini kita masih ada 4 menit Megah. ya. Ah, ini Eiffel Tower-nya dari segala arah itu cantik banget, mau siang, mau malam, mau pagi, mau mau kapan aja itu keren banget. Dan itu tadi itu orang-orang yang jualan tadi ya. Itu yang dari Afrika itu jualan souvenir, kaos, pokoknya segala macam. Mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi jangan kaget. Ini pasarnya. Banyak orang juga yang naik sepeda ya. Karena ternyata orangnya juga mau sehat kayak orang di Belanda. Nah ini ada kanal. Kita bisa jalan-jalan di tepi-tepi kanan kirinya. Nah ini tamannya tadi ya. Luxembourg de Jardin. Pokoknya indah banget di sana. Ini tadi bisnya ya. Nah, kita bisa melihat dari atap yang terbuka. Ini bagus banget kalau cuacanya lagi memungkinkan. Ini restoran yang ada di sana. Ini salah satu makanannya. Mungkin beda ya. Ini coklatnya tuh keren banget, enak banget, nendang. Termasuk crepes tadi ya yang diceritakan di mana tadi? Di YouTube. Jadi crepes, kemudian escargot itu ya. Jadi keong.
Nah, ini Itu bangunan. Mbak Gana pas di restoran berapa itu bayarnya Mbak Gana? Wah, nggak usah ditanya itu. Itu pokoknya mahal bingit ya. Oke, ini aku lihat lagi chat. Selama di Paris tadi bahasa sudah dibahas. Apakah di Paris ada himbauan khusus untuk turis asing, Mbak? Kita masih ada 2 menit. Ya tadi yang barusan Mbak Gana ceritakan itu kan pakai bis, pakai apa itu kan kalau saya kan pakai mobil. Kalau mau Ya, pakai bis itu tadi barusan Mbak Gana bilang. Jadi pokoknya Paris memang luar biasa, luar biasa. oke. Ini Kita Pak aja Suharyadi pingin sering ke bilang sana dan jalan-jalan. jalan ya. Pak Suharyadi di Bandung. Merci beaucoup. J'aime notre conglefons parlons français. Sudah lama nggak belajar bahasa Prancis, jadi bahasanya berlepotan, terlalu banyak bahasa Jerman ya. Baik, teman-teman, kayaknya nggak kerasa kita sudah hanya 2 menit waktunya. Aku akan mengilas balik tadi ya apa yang sudah diceritakan Mbak Siti bahwa dia bersama teman-teman berkunjung ke Paris dalam rangka bertemu dengan keluarga 5,5 jam dari Bonn ke Paris dengan alasan karena di sana mungkin lebih murah dengan mobil ya dan lebih leluasa. Parkirnya juga ternyata nemunya yang gratis tuh keren banget. Kemudian hotel di dekat Eiffel Tower itu ternyata indah banget dan nyetir di sana itu sangat rileks berbeda dengan di Jerman atau di Indonesia karena orang-orangnya toleran banget jadi nggak nabrak-nabrak gitu kayak di Jerman ya. Karena kalau di kita kalau tidak sesuai dengan aturan ditabrak deh. Nah, dan itu yang nabrak justru tidak bersalah gitu. Oke, kemudian gang-gang yang seperti di Singapura, gang-gang kecil jadi Parisian streets tadi ya, itu juga bagus kita lewati karena selain gratis dan kita bisa melihat kebudayaan di sana dari kulinernya, dari pokoknya segala macamnya deh. Kemudian termasuk melihat bagaimana cantiknya orang-orang Paris yang ramping, yang cantik, yang pokoknya apa ya seperti dipersiapkan untuk memesona orang-orang yang melihat begitu ya. Baik, kemudian banyak sekali tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi, termasuk Jardin du Luxembourg, kemudian ada Mall Lafayette dan Museum Seni The Art. Baik, saya Gana Stekman mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatannya kali ini Mbak Siti sebagai narasumber untuk menceritakan tips murah meriah di Paris yang bisa diikuti teman-teman di sini. Siapa tahu suatu hari nanti teman-teman datang ke sana ya atau bersama keluarga atau sendiri. Mungkin tips tadi akan bermanfaat. Saya Gana Stekman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye. Mbak Gana itu ada Pak Wikan. Dari mana itu Mbak Gana? Ini Wikan ini dulu juga pernah di Jerman. Jadi kalau nggak salah kuliah deh ya. Sekarang sudah kembali ke Salam Indonesia kalau nggak salah di Yogyakarta deh. Nah, Oke. iya dia juga senang banget untuk fotografi. Jadi Paris ini aku